wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, baby. Makasih ya yang sudah ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Plesir, ketemu lagi di channel YouTube AA Plesiran. Mudah-mudahan Sobat Plesir semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dilapangkan dan selalu diluaskan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Yap, insya Allah saya akan kembali melakukan perjalanan. Kali ini saya mau mencoba shuttle bus atau feeder dari Trans Citra Raya dengan trayek Mall Ciputra ke Citra Raya Tangerang. Busnya sendiri ngetime di sebelah Hotel Ciputra ya Sobat Plesir. Yowes, gasken, kita menuju ke sana dengan menaiki Trans Jakarta. Widih, saya baru tahu kalau sekarang rata-rata bus Transjakarta sudah menggunakan bus listrik ya. Mau nggak mau dan suka tidak suka, elektrifikasi di bidang transportasi umum akan terus berjalan. Sebagaimana sudah maraknya kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berbasis listrik. Salah satu hal positif yang dirasakan bagi pengguna kendaraan umum, tentu saja suara dari mesin bus listrik tidak terlalu bising dan minim sekali polusi asap. Alhamdulillah, lalu lintas di Senin pagi hari ini tidak terlalu ramai. Kira-kira pukul 10, saya sudah tiba di shelter Transjakarta Jelambar. Saya akan jalan sedikit ke parkiran busnya di samping Hotel Ciputra. Nah, ini dia busnya yang akan saya naiki lur. Shuttle bus Trans Citra Raya dengan trayek Mall Ciputra ke Citra Raya Tangerang. Di sini juga sudah ada beberapa bus Citra Raya lainnya dengan tujuan ke Blok M dan Cibubur. Ayo kita naik busnya dulu, amanin hot seat-nya. Ini dia bus Citra Raya dengan lane Mall Citraland ke Bitung Cikupa atau ke Citra Raya Tangerang. Berbodi Legacy SR2 HD Prime, buah karya karoseri Laksana. Bus dengan warna dasar biru tua dan kuning ini tentu saja dengan overlay gambar sebuah kota mandiri, yakni perumahan kawasan Citra Raya Tangerang. Selayaknya bodi Legacy SR2 HD Prime keluaran awal, bentuk selendangnya masih sedikit kaku, terpampang di sisi samping bagian bus. Sayangnya, banyak sekali saya temukan baretan-baretan halus dan goresan di bodi bus ini. Terdapat gambar dengan tulisan 10 Minutes City. Setelah saya searching, tulisan 10 Minutes City ini berarti keunggulan dari tinggal di kawasan Citra Raya Tangerang. Ya bisa dibilang ini sebuah brand campaign, yakni di mana kawasan Citra Raya semua kebutuhan Anda dalam jarak 10 menit seperti berjalan kaki, bersepeda, berkendara, atau dengan transportasi umum seperti shuttle bus Citra Connect dan electric scooter BEAM. Inilah konsep 10 Minute City yang diusung oleh Citra Raya Tangerang untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mudah diakses oleh seluruh penghuninya. Beralih ke dalam kabin bus. Fokus saya yang pertama tertuju dengan dashboardnya. Yap, bus ini menggunakan mesin dan sasis pabrikan asal Jerman, Mercy OH1526 New Generation, terlihat tampak dari palang setir busnya. Dan panel speedometernya yang sudah kekinian ataupun modern. Gokil sih, shuttle bus aja pakai mesin dan sasis wahid ini mah. Bus ini boleh dikatakan berkelas patas dengan konfigurasi seat 23
Total 60 kursi penumpang, menggunakan bahan bludru di setiap seatnya ya lur. Walaupun eksterior bus banyak goresan dan baretan, namun di dalam kabin begitu terawat, bersih dan nyaman ini mah. Top deh pokoknya Citra Raya Trans. Yang kurangnya sih memang belum tersedia USB port ya. Mudah-mudahan saja kedepannya bisa di-upgrade nih. Tambahan colokan USB kan lumayan kalau buat ngecas HP ya Min. Mengangkut sekitar 15 orang penumpang. Sebelum bus berangkat, sang kondektur pun mulai menarik ongkos. Untuk harga tiketnya sendiri, dari Mall Citraland ini sampai ke Cikupa Tangerang, dikenakan ongkos sebesar Rp21.000. Pukul 11 siang, bus langsung angkat jangkar, meninggalkan parkiran bus ini. Widih, masih nyaman banget ini mah lur. Mercy OH1526 New Generation ini juga sudah dilengkapi air suspension ya. Bus ini dipunggawai 2 orang kru, 1 driver dan 1 kondektur. Bus langsung akan menuju ruas tol dalam kota dan bergabung ke ruas tol Jakarta Merak. Jadi klien kita jualan tahu. Saya tadi ada hikmah. Kenapa banyak tanya ya. Kalau gue prinsipnya masih ini ya di Jakarta, ini masih di Indonesia. Kalau di luar negeri gue belum bahasanya susah. Kalau gue masih tenang aja lah. Nah kalau untuk jadi leader, jadi yang pimpin itu harus punya keterampilan. Ya bukan aja gitu. Kalau mamanya mundur, kita ikut ya, tetap di jalannya. Gitu harus punya ketetapan. Ya jadi otomatis yang lain pada ngikut. Ya berdua bertiga jalan. Harus punya ketetapan gitu. Makanya bang, boleh dijadikan coba berdua. Oke, ayo kalau kita kalau selalu oke, kalau udah oke. Jadi bersiap-siap kan. Kita tinggal panggil si Ina ya. Kalau dia sih biarin aja, karena dia katanya ada itu suaminya sakit, ya udahlah. Kan si In sukanya buka warung tuh mesinnya. Iya dia tuh banyak duitnya. Banyak jalan-jalan. Saya menurut warung tapi ya nggak tahu tuh jalan mana tuh sini. Orang kalau nggak bakal susah. Nggak di ini ya. Padahal kontemunya jadi buat penghasilan untuk aja. Soalnya kan itu mereka ibaratnya udah punya bulanan yang gitu. Nggak perlu nyari punya. Jadinya bodo amat. Kalau siin bulanan tetap dari mana? Kontrakannya oh iya, kontrakannya bulanan aja ya. Kontrakannya 2. Ada 2 tuh itu kontrakan. Ada 2 apa 3 gitu.
deh. Diiringi cuaca yang masih mendung dan terkadang sesekali panas, arus kendaraan tampak tidak terlalu ramai. Untuk jadwal keberangkatan Citra Raya Trans ini dari Mall Citraland dimulai dari pukul 10 pagi sampai jam 7 malam. Hampir setiap 1 jam sekali berangkat. Nah, saya tampilin juga nih jadwal keberangkatan beserta trayek lainnya dari Citra Raya Trans. Citra Raya Trans merupakan bagian dari Ciputra Group yang merupakan salah satu perusahaan properti Indonesia terkemuka. Didirikan pada tahun 1981, pengembangan properti perumahan skala besar dan komersial adalah keahlian bisnis dan inti perusahaan tersebut. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan telah memperluas operasinya. Saat ini, mengembangkan dan mengoperasikan properti perumahan dan komersial dalam kota besar di seluruh Indonesia, maupun proyek internasional yang terletak di Tiongkok. Itu dari Bogor bisa langsung jalan-jalan aja ya harusnya. Jalan Artedi itu sebentar, habis itu bisa jalan-jalan. Harusnya bisa. Sekalian ngajakin temen-temen. Tapi ya mungkin mikir ongkos lagi, jadi udah makan di sini. Ya, ini kan lagi ngiket banget ya 2020 ngiket banget. Jadi kan kecil sama jalan. Iya, tapi lagi ngiket banget dia lagi memasukkan nanti 2026 kan dia masuk. Jadi orang baru pada bayar kontrakan yang tahunan. Kalau kontrakan ini udah diambil udah hancur kan. Tapi sekarang cuma udah gampang dengan jalan itu tidak ada masuk. Jadi yang cerita tentang si itu apa kakaknya sininya Gimana nih cerita? nggak mau ya, orang nggak ada penghasilan, suruh nada anak itu ntar aku jadinya kayak maksudnya aman gitu, masih Sebenarnya gampang aja tuh, ibaratnya dia kan dapat lagi. Menempuh jarak sekitar 35 km dengan durasi perjalanan memakan waktu 1 jam dengan kondisi jalan yang lancar ya. Better Sobat Plesir yang mau naik bus ini bawa cemilan dan jajanan ya. Lumayan kan sejam daripada bengong, mending ngemil sepanjang perjalanan. Tapi di musim hujan seperti ini dan di dalam kabin bus yang dingin kayak gini, saya sendiri suka gampang kepengen kencing, beseran orangnya nih. Jadi kudu tetap waspada bepergian dengan bus non toilet kayak gini ya lur. Yang berada di buat saudara-saudaranya. Kita kayak gitu loh, betul. Gue sih ngomong ke dia kasih tahu apa rumahnya besar. Di berdua ada, yang satu di posting apa di kontrakin, yang satu si adik tinggal di situ. Jadi kan ada pemasukan, jadi nggak usah kita anak-anak, kalau anak yang masih syukur kan masih hidup. Jadi itu di apa di renovasi apa di belah itu dikontrakin, itu rumah besar, nggak usah gede. Nah kalau gue tapi kan rumah anak ya katanya itu Pak. lah itu memang rumah anaknya, Iya. tapi ibaratnya gini, dia pengen penghasilan, itu gitu. Kan dia punya, dia bilang itu laki punya itu, nah dia masih ibu nyari, sama gue punya, nah di sini kan kalau contohnya kasih ani mahar, mana gitu kan, itu jadi terjamin, ani pegang oh terus rumahnya udah dibuat untuk dikontrakin gitu kan, harusnya kan jangan nolak gitu kan, terusin juga. Iya, tapi juga kalau dipikir benar juga sih kan, benar juga sih maksudnya kita sekarang dari anak, jadi kan dia nggak datang ke situ. Maksud ntar rumah dijual, ntar anaknya marah-marah lagi gara-gara kalau gue rumahnya dijual, gue nggak mau, gue udah buat pelajaran, gue nggak mau. Kalau gue bilang sama si Nian, lu punya ini nggak? Maksudnya ada, beli deh nggak? Kan saudara gue ibaratnya nggak orang susah, ya kan gue lihat juga kan, gue kayak orang susah. Ya gue bilang kalau dia punya deposito, terus dia mau nggak deposito dialihkan ke Ani, deposito ke Ani, gitu. Terus sudah gitu, apa dia sebelum nikah sesuatu berjalan kan kontrak, kalau udah berjalan gitu. Iya, makanya gitu. Terus ya Ani nggak mikir ke situ. Ya enggak, gue nggak mau tuh buat pelajaran ya bagi Pak Suryawan ya kan. Gue rumah udah 2 bulan ini malah diambil lagi terus gue nggak mau udah dipukulin sama anaknya gara-gara ini lagi nggak mau kan buat pelajaran susah juga sih kalau Jadi trauma ya. Gue mau tuh gini kalau taruh deh biarkan aja gue adalah penghasilan tiap harinya atau apa gitu, pokoknya adalah penghasilan gitu kerja Kalau dia kontrak
dia kan nggak ada pikirannya ke situ. tapi kan selama ini kan dia nggak berpikir untuk rumahnya itu, rumahnya satu dan itu kan tempatin anaknya, dia berpikir ke rumah anaknya. Terus si kakaknya itu di jatah sama anaknya, bukan menghasilkan sendiri. Kita kan lama-lama nggak enak kalau anaknya kalau udah kawin sama gue belum tentu tuh anak jatah bapaknya. Terus Kita suruh menanya. dia takut ada yang sama anaknya kan dia mungkin cerita sama gue kalau kasih tahu mobilnya mobil anak gue. Dan dia pokoknya dia mau tuh kalau misalnya tuh target di tangan paling ini tuh 4 juta lah buat gue sebulan. Jadi gue bisa buat tabung sama masa depan kita buah gitu kan kalau ngandelin anak. Terus hari-hari gue kan tukang jalan, makanya gue juga tahu sendiri gue kan gue kalau belanja gitu. Oh enggak ada deh, biar aja deh, gue sendiri aja deh. Itu akhirnya gue dapet teman aja deh gitu. Nggak apa-apa. Cuman dia belum tahu intinya ya. Kalau kan gue bilang sama dia, ya, lu kan tahu kalau banyak ini si adik atau sewa. Terus gue bilang, maaf dong, dia pas nggak ngomong dari si adik sedang tangan dia kan nggak ada. Terus dia nggak bisa naruh di rumah ya. Terus Iya, udah anak semua makanya waktu sama Suryaman juga kan dia nggak dapat rumah, cuman dia bisa megang kos-kosan. Bapaknya bilang waktu kita perjanjian kita kamu nggak dapat rumah, nggak dapat ini, cuma kamu kelola dan kos-kosan itu hasilnya kamu pegang. Iya. Itu juga sendiri kan. Gue nggak semua pegang kos itu anak-anaknya tuh kalau pada waktu itu tuh pada minta sama gue semua sendiri kan. Gue tuh megang paling berapa duit ya, cuman dia lah gue ada megang. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, Mas driver mengarahkan busnya exit keluar tol via gerbang tol Bitung 1. Melanjutkan perjalanannya melalui Jalan Raya Serang Cibitung. Kelihatan luar tau kecewa malah lagi. Ini kan semua udah dikenalin nih semua. Maksudnya gue bukannya apa-apa. Kalau yang ini nih ibaratnya kita udah pegang anak-anaknya udah kenal semua, udah buka tuh semua. Kalau yang itu kan dia kan katanya kenalan sama orang di online ya. Banyak dia tuh soalnya masuk dia mencari gitu. Terus dapat orang yang Manado gitu. Manado baik dapat jalan. Saya pun memutuskan untuk turun di pertigaan besar sebelum jalan Citra Raya Boulevard ini. Saya sudahi sampai di sini dulu ya Sobat Plesir. Oke, makasih ya buat Sobat Plesir semua yang sudah nonton videonya. Makasih juga nih buat kru yang bertugas. Mudah-mudahan di video saya masih banyak kekurangannya ini. Kalian semua dapat mengambil sedikit manfaat dan dapat kalian jadikan referensi serta rekomendasi untuk bepergian menggunakan moda transportasi darat khususnya bus. Ketemu lagi ya di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jalan-jalan lur.